Yang non-muslim bisa menyesuaikan. Berdoa dipersilahkan. Bebek takut bebek menangis. Kalau bebek menangis selain bunyinya wek-wek berarti hihi gitu ya. Takut bebek menangis. Hihi takut bebek tertawa. Meraih cita-cita dan meraih cita-cita melalui Lot Habits. Jadi harapannya dengan belajar membaca itu anak-anak akan mempunyai sebuah cita-cita. Murid yang saya harapkan adalah murid yang punya karakter, kemudian dengan Lot Habits ini akan mempunyai wawasan yang luas dan mau jadi pembelajar sepanjang hayat. Kemudian orang tua yang saya inginkan adalah orang tua yang mendukung dan mau terlibat dalam mensukseskan pembelajaran, karena di sekolah saya TK jadi keterlibatan orang tua itu sangat amat kami butuhkan. Kemudian untuk sekolah yang diharapkan adalah sekolah yang mempunyai aset yang bisa dikembangkan. Jadi kita berbasis aset pikirannya supaya kita bisa memaksimalkan potensi yang ada di lembaga yang bisa menunjang pembelajaran siswa yang nyaman dan menyenangkan. Saya ingin mempunyai cita-cita guru yang semangat, kemudian mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan mendengarkan, melihat pilihan murid dan konsumsi
dibelakangi karena memang di daerah saya itu dukungan orang tua kurang, kemudian anak-anak juga kurang bersemangat dalam belajar karena meskipun dekat dengan SMP itu banyak anak yang hanya sampai di lulus SD tapi mereka tidak melanjutkan ke SMP padahal jaraknya dekat. Dan dari keprihatinan kami dari sekolah itu bahwa supaya anak itu bisa bersemangat untuk melanjutkan, kemudian terinspirasi untuk bisa meraih impian yang lebih tinggi, maka saya memilih program Kirigami atau kelas inspirasiku, berbagi inspirasi melalui profesi. Program ini dilaksanakan itu dengan tujuan supaya anak memiliki inspirasi dari kita laksanakan dengan mendatangkan tokoh, misalnya dari ada tentara, kemudian ada polisi, dan kemarin kita pas barengan dengan sosialisasi bullying itu kan kita menghadirkan dari Polsek. Ternyata mereka juga antusias untuk bisa, dan mereka juga memiliki karena polisi itu juga memberikan besok kalau kamu mau jadi ini harus belajar rajin, harus seperti ini. Terus kemudian jadi guru-guru juga bisa menginspirasi dengan besok nek kamu pengen jadi guru itu kalian harus pendidikan seperti ini, tidak hanya mogok sampai dengan SDSJ seperti itu yang menjadi. Terus kemudian untuk kepala sekolah itu juga sangat mendukung. Nanti kita juga bekerja sama dan berkolaborasi untuk menentukan siapa tokoh yang mau dihadirkan untuk setiap kali kita ada event itu. Kemudian dari wali murid kita juga bisa menghadirkan mereka yang memiliki profesi, misalnya ada yang jadi perawat, kemudian ada yang memiliki usaha di rumah, sablon itu kan kita itu juga wali murid nanti bisa kita hadirkan. Kemudian untuk komite itu juga sangat mendukung, dan juga karena kami juga dekat SMP dengan di balai desa itu kami juga menghadirkan tokoh-tokoh yang sementara baru dekat-dekat dengan sekolah, dan itu juga diharapkan nanti anak-anak bisa bersemangat, kemudian dukungan dari orang tua juga murid yang ingin saya harapkan yaitu murid yang sopan dan santun. Nah, ini gambarnya. Kemudian Programnya apa Pak? Namanya Pak? Programnya belum mendapatkan nama program ini, baru sekolah impian. Ya, baru sekolah impian. Jadi murid terkait murid yang mempunyai karakter sopan dan santun, kemudian kepala sekolah dan gurunya itu memberikan pelayanan yang terbaik sesuai kebutuhan siswa. Nah, di sini ada gambar anak berkebutuhan khusus. Jadi harapannya sekolah yang saya impikan itu sekolah yang ramah anak, yang menyediakan pelayanan inklusi, yaitu kemudian semua pembelajaran atau program sekolah bisa diikuti oleh anak baik yang berkebutuhan khusus maupun yang normal, ya. Kemudian lingkungan sekolah, ini lingkungan sekolah yang saya impikan, yaitu lingkungan sekolah yang meningkatkan minat baca dengan menampilkan berbagai sumber belajar. Nah, di sini saya menggunakan sumber belajar namanya teks multimodal. Nah, teks multimodal itu tidak harus buku, tidak harus berupa teks tulisan, tidak, tetapi di sini kalau di outdoor itu saya ada pojok baca, ya. Tapi kalau di indoor di dalam kelas ada sudut baca. Di situ pun tidak hanya buku-buku yang terpajang, tetapi bisa poster, bisa kode QR. Kode QR itu nanti bikin anak ada barcode. Ya, itu nanti anak bisa melihat film atau melihat referensi video dan sebagainya. Nah, kemudian terkait dengan kolaborasi, ya, orang tua dan guru bekerja sama sebagai mitra. Nah, di sini ada tempat juga, ya, bisa disebut pojok baca juga bisa, tetapi ini ada seperti gazebo. Di sini ada
antara orang tua, guru sebagai ruang tunggu. Jadi kelas 1 misalnya kan masih ditunggui ditunggui orang tua. Nah itu orang tua menunggu di sini sebagai tempat untuk menjalin kemitraan dengan wali murid. Wali murid di sini juga bisa memantau anak pembelajaran anak di sekolah, karena di sini juga disediakan kode QR juga. Di situ nanti tertaut ke program-program sekolah yang sedang dan akan dijalankan. Jadi sebagai informasi ini kita programnya terkait ini literasi, tidak cuma baca tulis hitung tapi juga literasi digital gitu. Mungkin nanti nama programnya terkait tata krama tetapi kaitannya dengan literasi, yaitu lingkungan yang dibentuk lingkungan yang terkait penguatan literasi ini bisa membentuk karakter anak menjadi lebih sopan dan santun gitu. Nama programnya